lukanya bisa kita review setelah darahnya nggak ada, darahnya Mas Ratno hilang. Halo teman-teman, ya kita mau bikin seru-seruan ini ya. Ini kata Mas Panji Petualang. Ini kita mau bikin challenge ya antara ini aku dan Alfred ya Mas. Oh iya. Jadi sebenarnya sih dulu gue pernah bikin home pimpah challenge. Home pimpah challenge itu kita kayak challenge, kita nguji seberapa sakit gigitan dari ular tidak berbisa sebetulnya dulu. Iya, jadi gini Pri, kan kadang kan yang sukarela buat digigitnya kan nggak ada, namanya digigit ular siapa sih yang mau? Gak mau lah. Ya kan? Tadi kan Mas Ratno tuh nanya ke Panji, teman-teman. Pernah nggak digigit ular Mas? Pernah. Digigit ular apa? Gojosoma. Sakit nggak Mas? Ya menurutku sih rasanya gimana gitu kan, rasanya lumayan lah, kerekek gitu, sakit, walaupun kasarnya gonyosoma ini adalah ular yang tidak berbisa. Nah tapi gimana caranya kalau misalkan kita mau ngebuktiin ke orang-orang kalau gonyosoma ini nggak berbisa, ya digigitin lah kita. Ya biar nggak panik lah ya. Maksudnya gigitin tuh kenapa? Biar ya teman-teman tahu bahwa ular yang jenis ini nggak berbisa memang, gitu. Jadi nggak bahaya. Bekas gigitannya bisa kita review gitu kan. Jadi nggak semua ular hijau berbisa intinya ya. Intinya gitu. Nah berarti kan bekas gigitannya nanti bisa di-review. Terus rasa sakitnya kayak gimana itu bisa di-review. Ini lebih kayak eksperimen. Jadi bukan berarti ini yang kita lakukan itu bukan berarti iseng-iseng doang gitu ya. Kan kasihan ularnya kalau iseng-iseng doang. Ini kan buat ilmu pengetahuan kan. Nah sekarang kan Mas Ratno pengen bikin konten ini nih, walaupun di channel Panji juga ada. Nah cuma kita nggak punya sukarelawannya karena nggak ada yang mau digigit sama ularnya. Nah sekarang ada Alfred yang siap jadi korban. Oh nggak mau? Enggak, gini aja. Kan gua udah pernah bikin, berarti kan yang belum bikin lu sama Mas Ratno. Ya berarti sekarang kan Panji punya followers, Alfred punya followers, Mas Ratno punya followers. Belum tentu followers Apri sama followers Mas Ratno udah tahu tentang ini, makanya kasih tahu juga. Kami tolong ya, jangan ditiru ya. Ini kita lagi eksperimen dan bahaya eksperimennya gitu. Benar banget. Ini tujuannya untuk eksperimen pengetahuan aja. Nah sekarang gini aja biar adil ya, Apri aja lah. Enggak lah, gak adil lah. Enggak adil lah. Mas Ratno aja udah. Nah itu adil. Itu nggak adil. Kan Mas Ratno biasa juga digigit ular. Itu namanya bukan tantangan. Tapi kan Mas Ratno biasa digigit ular. Tapi kan sakit. Berarti nggak mau juga kalau digigit. Nggak mau lah. Udah gini deh, punya juri deh. Tuh ya juri, banyak air nih. Nggak mau. Biar nggak debat dan adil. Gimana kalau kalian sweet? Itu jago. Ayo. Berani, ayo. Sweet, yang kalah itu yang digigit. Oh, yang kalah nanti. Oke. Hari ini kan aku lagi hoki nih, pasti menang lah. Asik. Dia nggak tahu tunjuk kue sakti lus. Dia nggak tahu lus. Ayo. Dia punya tunjuk sakti lus. Siapa yang hoki hari ini? Ayo. Oke teman-teman ya, kita mulai Kita lihat ya. sama muncung ya. Ayo Mas, keluarin jurus muncungnya. Curang ya, curangan di sini. Kenapa? Mas Ratno ada di sini dari belakang biar nggak ketahuan si Alfri. Oke. Si Alfri agak curang nih Alfri. Ayo. 1, 2, 3. Iya Mas, jempol sama tunjuk. Aduh. Menang lah. Beruntung banget ini muncung ini. Aduh. Semangat banget dia. Dulu. Semangat banget. Kalah kan? Apanya yang digigit? Jempol kaki apa? Iyalah. Jempol kaki. Tangan aja tangan. Biar kelihatan sini. Aduh. Sini nih biar kelihatan bekas di sini. Jadi kan kita review nanti kan. Aduh. Oke, pelan-pelan. Sakit ini. Masa Mas? Aduh. Sakit aja. Gak mau, Pi. Nah, seperti yang kalian lihat barusan, tadi si ular kan gigit, terus ngunyah, ya kan? Nah, berarti kan beda sama ular yang nggak berbisa. Ketika gigit dia kan nggak ngunyah Mas, ya kan? Ketika gigit kan nggak ngunyah nih teman-teman. Berarti kalau ular nggak berbisa mah gigitnya emang dia ngunyah, kayak barusan, kayak gitu. Terus sakitnya gimana Mas? Sakit banget? Sakit, dia sakit lukanya sih. Kaget atau sakit sebenarnya Mas? Sakit kalau sampai aku kaget tadi bisa robek malah. Kalau ditarik, ditarik. Tadi kan aku diem, jadi ini cuma ada bekas gigi-gigi banyak ini aglipanya ini. Iya. Wah, coba.
lumayan nih teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang meniru ya, walaupun bukan berbisa. Dibersihin dulu Mas, bukan apa-apa. YouTube ini sensitif sama darah ya teman-teman ya. Jadi nanti lukanya bisa kita review setelah darahnya nggak ada, darahnya Mas Ratno hilang. Nah, udah hilang darahnya, baru bisa deketan, nah bisa lihat nggak lukanya nah. Oh, jadi lukanya itu kayak kena duri. Iya, ya, karena giginya kecil-kecil. Banyak nah, tapi Mas tuh. Merah-merah gini doang dan banyak sih bekasnya. Banyak. Nah, ini sini Mas. Nah, ini masih ada tuh luka-lukanya. Nah, ini tuh kecil-kecil ya. Kalau nggak ditarik, nggak mengakibatkan robek. Bener. Kalau sampai tadi aku kaget, pasti refleks ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan robek kulit kita, teman-teman. Nah, Mas, ngomongin gonyo soma nih. Sekarang lomba sweet lagi. Lomba sweet lagi nggak digigit. Oh, nggak digigit. Tes ilmu pengetahuan. Oh, sih. Kalian kan YouTuber yang akan memberikan informasi seputar ular-ular berbisa dan tidak berbisa juga ke depannya kan. Hewan-hewan dan alam. Nah, saya akan uji kalian memang berkompeten nggak di bidang ini. Kalau kalian kurang ilmunya, kalian tutup channelnya. Jangan. Ya iyalah. Jangan sampai bikin orang sesat dengan channel kalian. Harus bisa jawab. Berat ini. Nah, sekarang Pak Haji punya challenge, oke? Jadi challenge-nya adalah nanti siapa yang bisa sweet menang jawab, nanti Pak Haji kasih kaos Wagler. Asik, kayak Wagler. Tapi resikonya berat ini. Enggak dikit lagi enggak. Ini challenge dari Pak Haji, kalau barusan kan emang itu mah eksperimen kan. Nah, sekarang kita bikin challenge yang lebih seru lagi. Jadi nanti saya kirimin produk-produk dari Wagler Store, oke? Buat yang menang. Kalau Alfred tinggal dikasihin karena kan dia serumah sama Pak Haji. Aduh. Mas Ratno bisa dikasih. Tapi ya. Emang enak banget ini bajunya, adem ini Mas. Karena kita pakai bahannya itu katun bambu Mas. Tapi kok harganya murah? Gak usah mahal Mas, keren, enak dipakai, gak harus mahal. Berarti keren itu gak harus mahal ya Mas ya? Mas Ratno. Iya, kita juga punya sablon ini Plastisol yang karetnya itu tebal dan pressingnya kita bener. Jadi nggak akan copot ketika dicuci Mas. Bener, ini dicuci juga masih itu. Nempel terus. Mas Ratno udah pakai ini lama kan? Udah. Nah, ini kan udah mulai sedikit kusam nih kelihatan kan? Karena dicuci beberapa kali. Nah, makanya Mas Ratno harus punya lagi produknya. Ayo lomba sama Alfri. Ayo. Siapa takut? Oke, sekarang gini. Challenge-nya adalah jawab pertanyaan saya. Sebutkan 3 ular berbisa medium yang kalian tahu. Bro, yang menang jawab. Yang menang jawab, klik dulu. Aduh. Yang menang harus jawab. Oh, semangat banget ya. Kan yang menang yang menang yang dapat yang bisa jawab pertanyaan dan dapat hadiahnya. Yang kalah nggak bisa. 1, 2, 3. Aduh, kalah lagi Mas Ratno. aduh kurang Orang hoki ngajakin hari ini teman. aku banyak sakti nih. Coba sebutkan Pri. 3. Boyga dan Ropila. Ya. Dapat kan? Salah. Boyga dan Rafizi. Boyga dan Rafizi. Ayolah, satu lagi salah lah. Terus sama salah. Bentar. Retik apa-apa lah. 1, 2. Salah. Homalopsis bukata. Oke. Gratis t-shirt Wagler. Oke. Saya punya tas Wagler yang bagus banget. Asik, masih ada lagi Saya teman-teman. punya tas Wagler, ini sampel tasnya. Wah, Tas Wagler Wagler. bagus banget. cakep ini. Ini bisa ada kayak colokan buat charge di sini. Jadi nanti Mas Ratno kalau misalkan bawa Android, bawa apa bisa langsung colok. Wah, dan ini tas keren banget. Tuh. Mau? Cocok nih buat dibawa ke hutan ini. Kalau mau, tinggal jawab challenge dari Panji Petualang lagi. Sweet lagi, Pak. Sweet lagi, oke? Kita challenge lagi, kita sweet lagi. Aduh, Siapa yang kira-kira bisa berhasil mendapatkan tas Wagler? Jadi sweet, Pak. Langsung. Ayo. 1. Mana dulu pertanyaannya belum? Oh iya bener. Pertanyaannya adalah sebutkan 5 ekor ular yang biasanya sering ditemukan masuk rumah. Sweet, Pak. Oke. Ya, kalah lagi teman-teman. Aduh. Padahal pengen banget itu tas Waglernya. Aduh. Oke, berarti pemenangnya adalah Gua lagi kan? belum menang sweet doang. Belum bisa jawab. Ayo. Sebutkan 5 ekor ular yang sering masuk ke rumah. Asik. 1. Calon ngatus radiata. Apa tuh? Ular apa? Ular lanang sapi. Lanang sapi. Oh, terus calon ngatus favolinata. Oke, ular kopi langsung masuk rumah.
Masuk ah. Iya ya. Iya. Oke. Kopi. Terus. Ayo. Gak bisa. Lupa. Salah. Banyak tuh ular yang masuk rumah. Iya. 1, Apa? 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, 7, 8, 9, 10. Bener yang suka masuk rumah aja lu lupa. Gimana mau bikin konten edukasi? Tapi sih dia channelnya komedi sih. Iya dong. Komedi sih dia, bukan edukasi dia. Gak ada edukasinya kalau ada ya? Kalah. Berarti lanjut ke Mas Ratno nih. Ini buat jawab. Siap. Ular ini Tadi udah 2 ya. Aku udah dong, ulang dari satu lagi. Siap, aku kan orang kampung. Banyak banget. Aku kan orang kampung, terus di kampung kan banyak berbagai ular. Berarti sering banget lihat ya Mas ya. Iyalah. kalau ngeres paling ular gitu doang. Ya udah, sekarang sebutin ular apa? Siap, tadi kan lanang sapi ya, atau Coelognathus radiatus gitu. Terus Coelognathus flavolineatus ya, ular kopi. Dan juga apa namanya, Petias koros, karena Petias koros makan tikus ya. Betul, sudah ada di rumah masuk. Dan juga apa namanya? Lupa kan? Lycodon capucinus. Oke, ular genteng. Ular genteng dia makan cicak jadi masuk rumah. Dan Lycodon subcintus juga. Yang kayak welang. Itu makan cicak juga jadi dia masuk rumah ya. Berarti kurang berapa? Udah ya? Belum. Ini udah 5. Udah 5. Udah ya 5 udah. Udah 5. Ya selain ini kan ada kobra, welang dan lain-lain. Masih banyak banget pokoknya. Terutama jenis ular pemakan tikus dan cicak yang ada di rumah. Pokoknya luar biasa sekali deh. Asik. Berhasil didapatkan Mas Ratno. Pokoknya nanti saya kirimin 1 tas Wagler. Oke. Gua belajar sama dia. Orang dia kayak rumus ya, udah kayak kamus. Oke, next biar netral, gua punya pertanyaan lain dan gua punya hadiah lain. Wagler itu adalah produk yang udah punya katalog lengkap untuk dipakai sama para pembelinya. Jadi kita punya topi, kita punya hoodie, kita punya jaket, sandal, kemudian kemeja, t-shirt dan banyak lagi. Nah, dan produk kita itu punya kualitas bagus ya, yang harusnya dijual mahal tapi jadi murah. Kenapa? Karena gue pengen semua kalangan itu bisa pakai ini produk. Jadi nggak harus produk bagus tuh nggak harus kalangan-kalangan biasa aja, kalangan luar biasa aja yang pakai, kalangan biasa pun harus pakai. Tapi memang harganya kan juga terjangkau untuk semua kalangan. Untuk semua kalangan, makanya semua kalangan bisa pakai Mas, kayak gitu. Nah, ada produk Wagler itu yang keren banget, yaitu hoodie Garaga. Dan itu limited edition. Hoodie Garaga itu jadi hoodie ada printing itu gambarnya itu sablonnya itu Garaga tapi printing. Iya. Dan itu limited edition. Keren banget, bahan jersey. Jadi kalau dipakai adem. Berarti harus cepet-cepetan ini. Ini harganya paling mahal di antara produk Wagler yang lain. Harga hoodie ini emang paling mahal karena limitednya itu. Dan ini nggak semua orang bisa pakai karena limited. Tuh teman-teman, berarti kita harus cepet-cepetan nih teman-teman. Saya nggak endorse siapapun ya kalau untuk hoodie Garaga. Jadi ini siapa yang bisa jawab pertanyaan terakhir ini berarti dialah pemenangnya. Sweet lagi? Enggak. Sweet lagi dong. Ya, ayo. Ya. Sekarang aku udah menangan. Jadi sebenarnya nanti tuh gue cuma pengen minta jawaban kalian jadi jawaban kalian tentang harapan kalian mengenai kelestarian reptil di masyarakat kayak gitu. Siap. Jadi kayak semacam rasa ingin kalian untuk kelestarian reptil itu gimana sih gitu loh ya. Siap. Kayak gitu. Oke, sekarang Sweet, boleh? Silakan yang enam bisa jawab. 1, 2, 3. Ya, kalah sama si Muncung aku teman-teman. Saya nggak pandai dia yang namanya lomba. Kayaknya udah kalahmu. Ada jago main judi Pak. Disuruh main suit. Dia ini si Muncung ini memang waduh hokinya luar biasa ini teman-teman. Sobinya Alpri ini. Belum menang Mas. Belum tentu bisa ngasih pendapat yang keren, yang baik. Oke. Iyalah. Jadi pendapatnya buat warga ya, buat apa tadi teh? Harapan tentang kelestarian reptil itu gimana untuk di Indonesia? Harapan Alpri. Dan apa yang akan lo lakuin ke depannya untuk itu, untuk tindakan nyatanya gitu. Ayo. Jadi kalau Apri minta maaf buat para hobis atau para penggemar reptil itu stop hunting. Start to breeding. Oke. Itu dari dulu yang pengen Apri kasih tahu ke anak-anak itu gitu, buat
jangan dulu banyak hunting lah, mending coba breeding gitu buat kedepannya. Soalnya kan jangan sampai ngeliat nih ular cuma ada di buku. Gitu. Nah terus apa yang akan lo lakuin untuk bisa nyetop orang-orang yang masih hunting di alam kemudian memelihara ular dari alam gitu loh, dan bagaimana cara lo bisa bikin mereka untuk mulai untuk breeding ular-ular alam agar mereka bisa ikut juga melestarikan dari kelestarian ular-ular ini, gimana? Ayo. Kalau disuruh di stop gitu kan nggak bisa. Kalau seorang itu ya mata pencariannya dari jual beli ular ya kapan bisa stop lah sama Apri itu. Soalnya kan dia yang dapat dapat uangnya dari yang kayak gini dari ular, jadi mending diedukasi lagi gitu, dikasih tau pelan-pelan lagi biarnya kesentuh gitu bahwa hunting itu nggak baik gitu. Lebih baik ya breeding gitu kan. Anaknya bisa mau dijual pun boleh, yang penting udah jadi masuk ke apa tuh namanya teh? Aduh, Apa ayo? Masuk kemana, Pri? Ke mobil gua. Cuman ular yang hasil ternakan. Oh, gitu. Jadi bukan dari ular WC itu. Jadi kan jual aja ular ternakan gitu. Iya banget, Pri. Tapi gini, Pri, yang jadi masalah adalah kamu tahu Mas Ratno itu dulunya gimana? Itu teori yang barusan patahin, Pri. Jadi gini teman-teman, Mas Ratno ini seorang reptiler. Dia itu waktu mengawali basic reptilnya itu dagang reptil sampai sekarang juga jualan. Nah awalnya Mas Ratno nangkepin reptil dari alam, Pri. Hati-hati, bener, karena dulu tuh masih banyak banget reptil dari alam di dekat rumahnya Mas Ratno. Tiba-tiba ketika dijualin karena memang tidak dilindungi kan, reptilnya habis, Pri. Lama-kelamaan kan dia nggak punya duit buat makan, buat apa, karena reptilnya habis. Sadarlah Mas Ratno di situ untuk turut breeding ular-ular yang memang ada di sekitar rumahnya sampai sekarang, Pri. Jadi Mas Ratno itu sekarang tuh nggak ambil ular dari alam, melainkan dia ternak sendiri. Ya Mas ya. Bisa kan Mas ternak? Alhamdulillah itu semua berawal dari hobi dan kecintaan aku itu sama reptil gitu. Jadi karena melihat kondisi untuk sekarang ini memang beberapa jenis ular memang sudah sangat jarang banget dijumpai di alam. Tapi Mas Ratno breeding ya. Dan ular-ular lokal tuh lebih cepat ya Mas ya untuk nge-breedingnya tuh lebih gampang kan? Karena memang untuk proses adaptasinya di kandang juga lebih cepat. Karena kan suhu sama lingkungannya juga kan memang lingkungannya mereka kan beda sama ular impor yang ribet banget kan. Harus satu suhu, harus apa. Nah, berarti kan transisinya lama ya Mas ya? Untuk bisa sampai bisa nge-breed tanpa harus ambil dari alam, dan Mas Ratno bisa menikmati hasil alam itu dari hasil breedingnya. Lumayan lama juga, cuma karena semua itu kan aku nikmatin terus itu karena hobi juga ya. Jadi proses walaupun lama tapi terasa nikmat lah, indah. Nah terus ada nggak saran-saran dari Mas Ratno buat teman-teman yang memang masih hunting untuk oke gitu loh, hunting boleh gitu ya, tapi cobalah kayak gua gitu loh. Jadi keberhasilan Mas Ratno untuk di breeding tuh lebih ke gimana sih Mas? Bagaimana cara mudah untuk kita bisa ngawinnya ular-ular liar gitu? Jadi begini teman-teman ya, untuk kalian yang masih suka mengambil ular dari alam dalam jumlah banyak terutama itu memang sebenarnya tidak direkomendasikan. Bener. Jadi sebaiknya ya marilah kita mulai berkarya ya, mulai dari sekarang gitu. Kita punya ular banyak itu bukan harus kita mengambil semuanya dari alam. Kita boleh ambil dari alam 1-2 ekor untuk kita breeding ya, untuk kita kembang biakan di kandang. Kemudian setelah berhasil berkembang biak, nanti kan sebagian bisa kita kembangkan nanti ke alam. Jadi cuma minjam induknya juga. Cuma minjem. Tapi induknya juga nanti dibalikin lagi. Dibalikin kita lagi. Udah punya bibitnya. Karena untuk hasil CB-nya, hasil ternaknya itu lebih berkualitas itu Mas. Oh, nggak bawa cacing, nggak bawa penyakit. Bener lebih banget. terbiasa dengan manusia akhirnya. Iya. Jadi ketika dipelihara oleh hobis, otomatis kan posisinya juga lebih terbiasa, lebih gampang makan. Iya, benar. Beda sama ular liar kan. Ular liar kan emang karakter alam juga, ribet lah gitu ya. Bener banget. Jadi untuk indukannya yang memang asli WC itu ular alam itu kita kembalikan lagi setelah kita mendapatkan bayi-bayinya gitu Mas. Iya, betul. Berarti sekarang terus Mas panen terus ya? Alhamdulillah lah, pelan-pelan gitu kan, juga sambil ngonten-ngonten gini kan. Gitu teman-teman. Berarti karena dua-duanya sudah memberikan Panji jawaban yang sangat baik, walaupun si Apri sedikit nggak enak tadi. Padahal dia tuh pesimis, jadi maksudnya dia punya tujuan baik, tapi untuk dia dorong orang supaya berhenti gitu loh, itu pesimis gitu, caranya tuh nggak bisa kreatif gitu loh. Sebenarnya kan bisa, gampang lah sekarang posisinya. Kalau Alpri sukses jadi YouTuber, makanya tadi gue nunggu jawab gini. Teman-teman doain aja Alpri jadi YouTuber sukses kayak Panji. Alpri punya duit, orang yang mau suruh Alpri berhenti jualan ular, Alpri kasih modal.
biar usaha yang lain. Tadinya mau itu gitu, Selesai. itu kan kalau yang Selesai. kasih saran itu Mas Panji Petualang ya, yang udah punya banyak duit. Tapi kalau saya pribadi paling cuma bisa kasih edukasi dan kasih edukasi dan juga paling ya itu apa namanya, kalau butuh ilmu-ilmunya ya, buat breeding, buat bisa breeding dikasih gitu, tahu. ada teorinya, itu ada cara-caranya, itu kan kalian boleh cek langsung di channel di Rangga Official, Cocok dan Apri Diono. Jadi gitu teman-teman, intinya selalu ada jalan dan selalu ada cara untuk kebaikan. Jadi jangan menyerah sebelum kita melakukannya. Benar nggak Mas? Artinya nggak ada alasan nggak tahu atau nggak bisa gitu. Nah, Karena betul. sekarang Betul. sudah ada YouTube ya. Yes. Sudah ada channel kita Yes, teman-teman. betul. Oke. Kalau gitu aku mau ke belakang, mau mandi dulu. Oke, siap. Ada ya, tunggu Jadi- ya. Nanti saya kasih semua pokoknya untuk itunya, hoodie-nya. Oke teman-teman, pokoknya ditunggu aja video unboxingnya, oke? Oke, Mas Ratno dapat, Apri dapat. Asik. Oke. Oke, makasih. Siap, Mas Ratno, Asik. sama-sama. Siap. Makasih sama-sama, Apri. Oke, kita semua beruntung. Oke, untuk teman-teman semua ya. Oh, ntar dulu. Ntar kalau misalkan teman-teman pada pengen beli. Oh iya, ya. Iya, belinya di mana? jangan sampai bingung. Gimana itu, Mas? Cara belinya itu kita cuma jualan di Instagram. Jadi kita iya, nggak iya, jualan betul. di toko online, kayak toko online, beberapa toko online lah ya. Kita hanya jualan di Instagram kita. Ada Instagramnya @waklerstore _Panji Petualang. Di sini nih. Ya, jadi kalian tinggal follow dan kalian bisa DM atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bio Instagram itu untuk pemesanan dan pembeliannya. Tuh, teman-teman. Respon cepat loh, nggak lama-lama pokoknya. Cepet-cepetan lah ya. Transfer di data, kirim besoknya. Betul, Cepet betul. banget tuh. Asik. Kasihan itu, cepet. Yang jelas, Kirim, Wagner Bapak. itu Keren tuh. buat rebutan lah. Iyalah. Saking harganya murah dan Tapi emang cepet banget habis sih. banget. Cepet habis lah dulu. Iya. Nah itu apa kita mahalin aja harganya? Jangan, nggak boleh. Harganya udah flat segitu, Mas. Oh, udah segitu ya? Kasihan Kan tadi teman-teman Mas Atto yang lain. bilang, kau itu gak boleh mahal. Jangan. Harganya mahal. Iya. Kasihan dong nanti. Ini kan tujuannya kan murah, berkualitas, tapi buat semua kalangan. Asik, makanya kita ini bisa pakai ini Bisa karena harga pakai, yang betul. cukup terjangkau dan Yes. keren juga. Bukan hanya untuk dibawa hairpin kayak saya ya, tapi buat dibawa jalan-jalan ke Iyalah, kota keren. Beijing. Wah, keren Buat teman-teman. sama pacarnya juga boleh tuh. Ah. Ih, cakep tuh. Lu punya pacar lulus? Kagak ya? Kasihan deh. Cewek. Oke, kalau gitu kita lanjut ngopinya. Oke. Oke, pokoknya terima kasih untuk semuanya ya. Dan jangan lupa ditunggu lagi ya video-video berikutnya yang pastinya akan keren-keren teman-teman. Oke, Bye-bye. terima kasih. Salam lestari. Salam lestari.